Di sebuah rumah kecil di Yerusalem, seorang bayi laki-laki lahir pada masa kekuasaan Romawi. Ibunya menatapnya dengan penuh kasih, sementara ayahnya, seorang pejuang pemberontak, menamainya Barabas. Nama itu kelak akan menggema dalam sejarah sebagai simbol kebebasan dan dosa dalam satu napas. Barabas tumbuh di tengah gejolak politik yang membakar tanah Yudea. Sejak kecil, ia menyaksikan kekejaman pasukan Romawi terhadap bangsanya. Orang-orang Yahudi di daerahnya terpecah. Ada yang tunduk pada penguasa Romawi demi keselamatan. Ada pula yang memilih jalan pemberontakan. Ayahnya termasuk yang terakhir, seorang zelot yang mempercayai bahwa kemerdekaan hanya bisa diraih dengan darah dan pedang. Ketika Barabas beranjak dewasa, ia mengikuti jejak ayahnya. Ia terlibat dalam perlawanan bawah tanah, menyerang prajurit Romawi, membakar gudang mereka, dan merampas harta dari para pejabat yang berpihak pada penguasa. Namun, dalam perang, garis antara kebebasan dan kejahatan semakin kabur. Barabas tak hanya membunuh musuh, tapi juga mulai merampok dan bertindak brutal demi bertahan hidup. Suatu malam, saat merencanakan pemberontakan besar di pasar Yerusalem, pasukan Romawi menangkapnya. Tuduhan padanya berat, pemberontakan, pencurian, dan pembunuhan. Ia dijebloskan ke penjara, menunggu hukuman mati di kayu salib. Hukuman yang diperuntukkan bagi para kriminal berat dan musuh negara. Namun, takdirnya berubah secara tak terduga. Pada hari Paskah, rakyat berkumpul di depan istana Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea. Seperti tradisi setiap tahun, Pilatus menawarkan pembebasan satu tahanan sebagai bentuk kemurahan hati kekaisaran. Dua nama muncul di hadapan massa. Isa dari Nazaret, seorang pengkhotbah yang dikenal karena ajaran kasih dan mukjizatnya, dan Barabas, sang pemberontak. Para pemuka agama Yahudi yang iri dan takut pada pengaruh Isa Al-Masih menghasut rakyat untuk memilih Barabas. "Bebaskan Barabas, salibkan Isa," teriak mereka. Pilatus, meskipun ragu, akhirnya menyerah pada tekanan massa. Ia membebaskan Barabas dan menyerahkan Isa Al-Masih kepada tentara untuk disalibkan. Barabas melangkah keluar dari penjara, menghirup udara kebebasan. Mungkin ia bersyukur, mungkin ia bingung mengapa seorang pria yang tak bersenjata dan penuh kasih harus mati menggantikannya. Apa yang terjadi setelah itu? Tidak ada catatan pasti. Sebagian sejarawan berspekulasi bahwa Barabas kembali ke jalan pemberontakan, sementara beberapa legenda mengatakan bahwa ia akhirnya menyadari arti sebenarnya dari kebebasan, bukan dengan pedang tapi dengan kebenaran. Barabas atau Barabas adalah tokoh yang muncul dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam kisah penyaliban Isa Al-Masih. Ia dikenal sebagai seorang penjahat yang dibebaskan oleh Pontius Pilatus sebagai bagian dari tradisi Paskah Yahudi, di mana satu tahanan dapat dibebaskan berdasarkan pilihan rakyat. Tokoh yang berkaitan dengan Barabas: 1. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih dan Barabas menjadi dua pilihan bagi rakyat yang harus menentukan siapa yang akan dibebaskan. Akhirnya, rakyat memilih Barabas, sementara Isa Al-Masih disalibkan. 2. Pontius Pilatus, gubernur Romawi yang memberikan pilihan kepada rakyat untuk membebaskan Isa Al-Masih atau Barabas. Meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Isa Al-Masih, ia tetap menyerahkannya untuk disalibkan demi memenuhi keinginan massa. 3. Imam-imam kepala dan para pemuka Yahudi, mereka mempengaruhi rakyat untuk memilih pembebasan Barabas dan menuntut agar Isa Al-Masih disalibkan. 4. Rakyat Yahudi, orang-orang yang berkumpul di hadapan Pilatus dan memilih untuk membebaskan Barabas daripada Isa Al-Masih. Peristiwa yang berkaitan dengan Barabas. Pertama, tradisi pembebasan tahanan saat Paskah. Di bawah langit Yerusalem yang cerah, rakyat berkumpul di depan istana Pontius Pilatus, gubernur Romawi yang memerintah Yudea. Hari itu adalah perayaan Paskah Yahudi, sebuah momen sakral bagi kaum Yahudi, tetapi juga menjadi hari yang penuh ketegangan. Di balik tembok batu penjara Romawi, dua tahanan sedang menunggu nasib mereka. Yang satu adalah Barabas, seorang pemberontak yang ditakuti, dikenal karena keterlibatannya dalam pembunuhan dan penjarahan. Yang lainnya adalah Isa putra Maryam, Yesus dalam ajaran Kristen, seorang lelaki yang tak bersenjata, tetapi memiliki pengaruh besar karena ajaran-ajarannya tentang kasih dan kebaikan. Dari selnya yang gelap dan pengap, Barabas bisa mendengar suara riuh di luar. Ia tahu bahwa hari ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kebebasan. Di tempat lain dalam istana, Pontius Pilatus duduk di kursi kebesarannya.
Ia tampak gelisah. Seorang pengawal masuk dan membungkuk hormat. "Tuan, rakyat telah berkumpul. Mereka menunggu keputusanmu," lapor pengawal itu. Pilatus menghela napas panjang. Ia tahu bahwa para imam kepala dan pemuka agama Yahudi telah mendesaknya untuk menyalibkan Isa, tetapi hatinya bimbang. Ia tidak menemukan kesalahan pada pria itu. Dengan langkah berat, ia keluar dan berdiri di hadapan rakyat. Suasana menjadi tegang saat ia mengangkat tangannya, meminta mereka diam. "Seperti tradisi setiap tahun, aku akan membebaskan satu tahanan bagi kalian. Siapa yang kalian inginkan? Barabas, si pemberontak dan pembunuh, atau Isa yang disebut oleh sebagian orang sebagai Al-Masih?" Suara Pilatus menggema di alun-alun. Sejenak, ada keheningan. Kemudian, suara-suara mulai bercampur. Beberapa berteriak, beberapa berbisik. Di antara mereka, para imam kepala sudah menyusun rencana. Mereka berbisik kepada orang-orang di sekitar mereka, menghasut mereka agar meminta pembebasan Barabas. Seorang pria dari kerumunan berteriak keras, "Bebaskan Barabas!" Teriakan itu disusul oleh suara lain, semakin lama semakin banyak. "Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas!" Pilatus memandang Isa yang berdiri dengan tenang. Mata pria itu penuh ketenangan, seolah ia sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Pilatus mengangkat tangannya lagi. "Dan apa yang harus kulakukan dengan Isa yang disebut Al-Masih?" tanyanya. Dari kerumunan, suara keras menggema, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Pilatus tampak ragu. Ia menoleh ke arah istrinya yang berdiri di ambang pintu istana. Istrinya menggeleng pelan, seolah memberi peringatan. Namun, tekanan massa terlalu besar. Akhirnya, Pilatus memerintahkan pengawal membawa Barabas ke hadapannya. Belenggu di tangan dan kaki pemberontak itu dilepaskan. Barabas, yang sejak tadi hanya diam di dalam sel, akhirnya melangkah keluar. Ia menatap kerumunan di hadapannya, lalu menoleh ke arah Isa yang tetap berdiri tegak dalam keheningan. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Entah mengapa, dada Barabas terasa sesak. Ia tidak pernah merasa bersalah atas kejahatan yang ia lakukan, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia mendekati Isa dan berkata pelan, "Mengapa kau diam saja? Kau tahu bahwa aku lebih pantas mati dibandingkan kau." Isa tersenyum kecil dan menjawab lembut, "Karena ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Barabas terdiam. Ia tidak mengerti. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, pengawal mendorongnya maju ke arah kerumunan. Ia kini adalah orang bebas. Sementara itu, Isa dibawa pergi untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan. Dan di antara hiruk-pikuk suara rakyat yang bersorak, seorang wanita menangis diam-diam. Dialah Maryam, ibu Isa, yang hanya bisa berdoa dalam hatinya. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau Maha mengetahui segala sesuatu. Lindungilah putraku, sebagaimana Engkau telah menjanjikannya." Jauh di langit, takdir sudah tertulis. Isa tidak akan disalibkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan rencana lain untuknya. Kedua, persidangan Isa Al-Masih oleh Pilatus. Di sudut kota Yerusalem yang penuh ketegangan, langit tampak kelam seolah ikut menyaksikan peristiwa besar yang akan terjadi. Di halaman istana Pontius Pilatus, ratusan orang berkumpul, meneriakkan tuntutan mereka. Di tengah-tengah kerumunan, berdirilah seorang lelaki berpakaian sederhana, wajahnya bersih, dan matanya penuh ketenangan. Dialah Isa putra Maryam, seorang nabi yang telah mengajarkan kasih dan kebijaksanaan, tetapi kini dihadapkan pada ancaman hukuman mati. Pilatus duduk di kursi kebesarannya, mengamati pria di hadapannya. Ia telah mendengar banyak tentangnya, tentang mukjizatnya, ajarannya, dan pengikutnya yang semakin banyak. Namun, yang membuatnya terjebak dalam situasi ini adalah permintaan dari para imam kepala dan pemuka agama Yahudi yang menuduh Isa sebagai pemberontak dan penghujat Tuhan. Pilatus menarik napas panjang dan menatap Isa dengan penuh rasa ingin tahu. "Apakah engkau yang disebut Al-Masih, Raja orang Yahudi?" tanyanya. Isa menatapnya dengan tenang dan berkata, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Pilatus mengernyit. Ia tidak melihat tanda-tanda pemberontakan dalam diri pria ini.
Isa bukan seorang pejuang dengan pedang atau pasukan. Ia hanya seorang guru yang berbicara tentang kebaikan. Para imam kepala berdiri di sisi Pilatus. Wajah mereka penuh kemarahan. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata dengan lantang, "Orang ini telah menyesatkan rakyat kami. Ia mengaku sebagai utusan Tuhan dan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum kami." Pilatus menoleh kepada Isa lagi. "Tidakkah engkau mendengar semua tuduhan ini?" tanyanya. Namun Isa tetap diam. Ia tidak membela diri, tidak menyangkal, tidak marah. Pilatus mulai gelisah. Ia tidak menemukan kesalahan yang layak untuk dihukum mati. Maka ia berdiri dan berbicara kepada kerumunan. "Aku tidak mendapati kesalahan pada orang ini. Apa kejahatannya sehingga kalian ingin menyalibkannya?" Kerumunan mulai berteriak, dipimpin oleh para imam kepala. "Salibkan dia! Salibkan dia!" Pilatus memandang mereka dengan heran. "Bukankah ada kebiasaan membebaskan satu tahanan pada hari Paskah? Aku menawarkan pilihan kepada kalian. Aku bisa membebaskan Isa, atau aku bisa membebaskan Barabas, seorang pemberontak dan pembunuh." Para imam kepala saling berpandangan, lalu mulai berbisik di antara rakyat, menghasut mereka untuk meminta pembebasan Barabas. Tidak lama kemudian, suara mereka semakin kuat. "Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas!" Pilatus menatap Isa sekali lagi. Ia tahu bahwa pria ini tidak bersalah, tetapi ia juga tahu bahwa rakyat telah dikuasai oleh amarah dan kebencian. Ia mendekati sebuah baskom berisi air, mencuci tangannya di depan semua orang dan berkata, "Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Ini adalah keputusan kalian." Kerumunan semakin liar. Isa tetap diam, menerima takdirnya dengan keteguhan hati. Ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang lebih besar. Di langit, awan mulai menggumpal. Hari itu bukan sekadar persidangan, tetapi awal dari peristiwa besar yang akan mengguncang dunia. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan rencana lain. Isa tidak akan disalibkan, melainkan seseorang yang menyerupainya. Dan Isa, hamba pilihannya, akan diangkat ke langit, menunggu waktu yang telah ditentukan. Ketiga, penyaliban Isa Al-Masih. Langit Yerusalem mendung, seolah alam tahu bahwa hari itu adalah hari yang berbeda. Suasana kota dipenuhi teriakan massa yang masih bergema di jalan-jalan berbatu. Di depan istana Pontius Pilatus, keputusan telah diambil. Rakyat yang telah dihasut oleh para imam kepala telah memilih membebaskan Barabas dan menuntut penyaliban Isa putra Maryam, Yesus dalam ajaran Kristen. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar dari yang mereka sangka. Di dalam benteng Romawi, para prajurit menyeret seorang pria yang diyakini sebagai Isa. Ia dipukul, dicambuk, dan dimahkotai dengan duri. Darah menetes dari dahinya, tetapi ia tidak merintih. Namun, yang berdiri di sana sebenarnya bukan Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Isa ke langit, dan sebagai gantinya, seseorang yang menyerupainya telah diserahkan kepada mereka. Pria itu berusaha berteriak, tetapi suaranya serak karena kelelahan dan ketakutan. "Aku bukan Isa, kalian salah orang!" Ia merintih, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Seorang prajurit menampar wajahnya. "Diam, kau pikir kami akan tertipu?" bentaknya. Di antara kerumunan yang mengikuti prosesi itu, Maryam, ibu Isa, menangis dalam diam. Hatinya bergetar, tetapi ada keyakinan dalam dirinya bahwa putranya tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tepi jalan, beberapa pengikut Isa berbisik satu sama lain. "Ini bukan guru kita. Wajahnya memang mirip, tapi tatapan matanya berbeda," kata salah satu dari mereka. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan kehendak massa. Di puncak bukit, kayu salib telah didirikan. Prajurit Romawi menancapkan paku ke tangan dan kaki pria itu. Jeritannya menggema, tetapi suara itu bukan suara Isa yang mereka kenal. Seorang imam kepala berdiri di bawah salib, tersenyum puas. "Kau mengaku sebagai utusan Tuhan, tapi lihatlah sekarang. Di mana Tuhanmu?" katanya dengan nada mengejek. Pria yang tergantung di kayu salib itu menatap mereka dengan pandangan penuh ketakutan dan kebingungan. "Aku bukan Isa, aku bukan dia. Mengapa kalian tidak mendengar?" katanya terengah-engah. Namun, tidak ada yang mendengarkan. Di kejauhan, Pilatus menyaksikan semua ini dengan hati yang berat. Ia tahu ada sesuatu yang aneh dengan pria yang disalibkan itu. Ada sesuatu yang salah,
tetapi ia tidak berani menentang kehendak rakyat. Di langit, awan semakin hitam. Angin bertiup kencang dan petir menyambar di kejauhan. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Beberapa orang menjerit ketakutan. "Ini pertanda! Ini hukuman dari Tuhan!" teriak seseorang di antara kerumunan. Namun semuanya sudah terlambat. Pria itu akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dan bumi berguncang lebih hebat. Batu-batu berjatuhan dan sebagian dari kota Yerusalem terguncang. Sementara itu, di tempat yang tidak terlihat oleh mata manusia, Isa putra Maryam telah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah disentuh oleh salib, tidak pernah merasakan penderitaan yang telah ditimpakan kepada pria yang menggantikannya. Dikelilingi oleh cahaya, Isa berdiri dengan wajah tenang. Seorang malaikat mendekatinya dan berkata, "Waktumu di bumi belum selesai. Engkau akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan kebenaran dan keadilan." Isa mengangguk, memahami bahwa misinya belum berakhir. Di dunia bawah, manusia terus berselisih tentang apa yang telah terjadi. Sebagian percaya bahwa mereka telah membunuh Isa, sebagian lainnya mulai meragukan segalanya. Namun, dalam kitab suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kebenarannya. Mereka tidak membunuhnya, dan mereka tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah seseorang yang diserupakan dengan dia. Quran Surat An-Nisa, ayat 157. Kisah ini belum selesai. Suatu hari, Isa akan kembali, dan pada saat itu, kebenaran akan terungkap bagi semua manusia. Keempat, wafatnya Barabas. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menyisakan semburat merah di langit Yerusalem. Di ganggang sempit kota, bayangan seorang lelaki tua berjalan tertatih, tubuhnya ringkih, wajahnya dipenuhi luka dan goresan kehidupan yang keras. Dialah Barabas, seorang pria yang dulu dikenal sebagai pemberontak dan pembunuh, tetapi juga sebagai orang yang pernah diselamatkan dari hukuman mati di hari ketika rakyat memilihnya daripada Isa putra Maryam. Namun, sejak hari itu, hidup Barabas tidak pernah sama lagi. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Yerusalem, Barabas duduk sendirian. Tangan tuanya bergetar, memegang sepotong roti kering yang hampir tak bisa ia gigit. Tiba-tiba, pintu terbuka dan seorang lelaki muda melangkah masuk. Ia mengenakan jubah sederhana, matanya penuh rasa ingin tahu. "Kau, Barabas?" tanyanya ragu-ragu. Barabas menatapnya tajam, lalu tertawa pahit. "Orang-orang dulu meneriakkan namaku untuk dibebaskan. Kini mereka bahkan tak ingin mengingatku." Lelaki itu mendekat dan duduk di hadapannya. "Aku mendengar kisahmu. Kau pernah dibebaskan oleh Pontius Pilatus, dan karena itu Isa disalibkan menggantikanmu." Wajah Barabas seketika mengeras. Ia menatap pemuda itu dengan mata penuh penyesalan. "Aku tidak tahu mengapa mereka memilihku. Aku seorang pembunuh, perampok, dan pemberontak. Sedangkan Isa, dia pria suci. Aku melihatnya saat itu. Ia tidak membenciku. Bahkan saat aku melangkah keluar dari penjara, dia hanya menatapku dengan tatapan yang membuatku ingin bersembunyi." Pemuda itu menelan ludah. "Lalu, mengapa kau tetap hidup seperti ini?" Barabas menghela napas panjang. "Aku mencoba kembali ke jalan lamaku, mengangkat pedang, memimpin pemberontakan. Tetapi hatiku tidak pernah tenang. Aku dihantui wajahnya, aku dihantui tatapan itu. Seolah-olah aku yang seharusnya mati, bukan dia." Malam itu, angin bertiup dingin. Barabas duduk di luar rumahnya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Ia merasa semakin dekat dengan ajalnya. Seorang lelaki tua lain, mantan kawannya dalam pemberontakan, datang mendekat. "Barabas, kau terlihat semakin lemah. Apa yang kau pikirkan, Bang?" tanyanya. Barabas tersenyum miris. "Aku berpikir, apakah Tuhan masih menerimaku?" Lelaki itu menggeleng. "Kita sudah terlalu jauh, Barabas. Dosa kita sudah menumpuk, tak ada jalan kembali." Barabas terdiam. "Tapi Isa, dia selalu berbicara tentang kasih Tuhan, tentang ampunan. Aku ingin percaya itu." Lelaki itu tertawa sinis. "Isa sudah mati, Barabas. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita." Tapi Barabas menggeleng. "Tidak, aku mendengar desas-desus dari para pengikutnya.
Mereka bilang dia tidak benar-benar mati. Mereka bilang Tuhan mengangkatnya ke langit. Lelaki itu bangkit berdiri. Itu hanya dongeng. Tapi Barabas tetap terdiam, hatinya dipenuhi kebingungan. Malam itu, tubuh Barabas semakin lemah. Ia berbaring di atas tikar lusuh, napasnya terengah-engah. Pemuda yang datang menemuinya siang tadi masih di sana, menggenggam tangannya. "Apakah kau menyesal, Barabas?" tanya pemuda itu pelan. Barabas menatap langit-langit rumahnya yang remang-remang, matanya berkaca-kaca. "Aku menyesal karena aku memilih jalan yang salah. Aku menyesal karena aku tidak mengenal Isa sebelum semuanya terlambat." Pemuda itu menggenggam tangannya lebih erat. "Tuhan Maha Pengampun, Barabas. Jika kau sungguh-sungguh bertobat, mungkin masih ada harapan." Barabas tersenyum samar, air matanya jatuh perlahan. Semoga Tuhan benar-benar Maha Pengampun." Lalu, napasnya terhenti. Tak ada yang tahu bagaimana nasib Barabas di akhirat. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima penyesalannya? Apakah dosa-dosanya diampuni? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Namun, satu hal yang pasti, Barabas bukan lagi pria yang sama seperti saat ia pertama kali dibebaskan. Ia telah belajar sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya, bahwa kebebasan sejati bukanlah bebas dari penjara, tetapi bebas dari dosa dan kejahatan. Peristiwa ini sangat penting dalam narasi Kristen, karena menjadi bagian dari pengorbanan Isa Al-Masih untuk menebus dosa umat manusia. Dalam sejarah, Barabas dikenal sebagai seorang pemberontak dan kriminal yang dibebaskan oleh rakyat Yerusalem, sementara Nabi Isa, Yesus, justru diserahkan untuk disalibkan. Sebuah peristiwa yang penuh ironi dan menjadi titik penting dalam sejarah agama-agama Samawi. Dalam Islam, kita percaya bahwa Isa tidak benar-benar disalibkan, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, sementara orang lain yang menyerupainya yang akhirnya dihukum. Namun, kisah Barabas tetap memiliki hikmah yang bisa kita petik sebagai kaum muslim. 1. Jangan terjebak dalam pilihan yang salah. Rakyat Yerusalem diberikan pilihan antara Barabas, seorang kriminal, dan Isa, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mereka justru memilih membebaskan orang yang telah melakukan kejahatan dan menolak orang yang membawa kebaikan. Hal ini mengajarkan kita bahwa manusia seringkali dibutakan oleh hawa nafsu dan pengaruh orang-orang yang berkepentingan, sehingga mereka memilih jalan yang salah. Sebagai seorang muslim, kita harus berhati-hati dalam membuat keputusan, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam memilih pemimpin, maupun dalam menilai suatu kebenaran. Jangan sampai kita tertipu oleh propaganda atau pengaruh buruk yang menyesatkan kita dari jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Quran Surat Al-Isra ayat 36, 2. Kesempatan kedua dalam hidup. Setelah dibebaskan, Barabas mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Namun, apakah ia benar-benar berubah? Tidak ada kepastian dalam sejarah tentang nasibnya setelah itu. Tapi ini memberi pelajaran penting bagi kita sebagai muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalannya. Sebesar apapun dosa seseorang, pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terbuka selama ia bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Oleh karena itu, setiap muslim harus memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk selalu memperbaiki diri. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup dalam kesalahan seperti Barabas yang akhirnya tenggelam dalam penyesalan. 3. Keadilan tidak selalu menang di dunia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Barabas adalah simbol bagaimana keadilan dunia bisa saja melenceng, di mana seseorang yang bersalah justru dibebaskan,
sementara orang yang benar justru dihukum. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan, di mana orang jahat bisa saja menang sementara waktu, dan orang baik seringkali menderita. Namun, sebagai Muslim, kita diajarkan bahwa keadilan sejati adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia, mungkin banyak orang lolos dari hukuman, banyak kejahatan tidak dibalas setimpal, tetapi di akhirat, tidak ada yang bisa lari dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah atom. Dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 40. Maka dari itu, seorang muslim harus tetap teguh dalam kejujuran dan kebaikan, meskipun di dunia ini ia mengalami ketidakadilan. Yakinlah bahwa setiap amal akan mendapatkan balasannya kelak. Kisah Barabas memberi kita 3 pelajaran penting. 1. Hati-hati dalam memilih jalan hidup. Jangan sampai kita memilih kebatilan hanya karena pengaruh orang lain. 2. Gunakan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. 3. Percayalah bahwa keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti datang, meskipun di dunia ini seringkali kita melihat kebatilan menang. Sebagai kaum muslim, kita harus mengambil hikmah dari setiap kisah, termasuk kisah Barabas, agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Semoga kita selalu diberi petunjuk untuk memilih jalan yang benar dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu.